Saya senang kita kembali bertemu dalam seminar pada hari yang kedua ini. Tapi sebelumnya mari kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan, mohon dukungan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam acara kita, khususnya penyampaian seminar ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan rahmat, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena kami tahu Engkau merencanakan sesuatu yang indah dan besar bagi gereja kami di tempat ini. Oleh karena itu kami mau terima apa yang Engkau pesankan bagi kami semuanya, supaya gereja GKMI Tanjung Sari ini boleh Tuhan berkati lebih lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan, di mana ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, dipulihkan, diberkati, disembuhkan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami tahu siapapun kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang istimewa, yang kami tahu Tuhan akan memakai setiap kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semuanya, sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini seminar hari yang kedua, ya. Yang hari pertama yang kemarin tidak datang siapa? Oh, 1, 2, oke, 3, 4. Ya, jadi maksud saya bukan ngabsen ya, saudaraku ya, lalu ngasih ujian, saudara, tidak. Tetapi saya hanya ingin memberitahukan bahwa dalam 2 hari seminar ini saya diminta untuk Bu Diana tentang bagaimana kita menjadi dewasa begitu ya. Nah, hari yang pertama kita bagi menjadi dewasa secara anak-anak Tuhan itu bagaimana ya. Anak-anak Tuhan itu bagaimana, dan kita paling tidak ada 2 hal, yaitu untuk menjadi dewasa ini dasar sekali, basic sekali, yaitu bahwa kita itu harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Itu basicnya. Karena orang kalau tidak begitu, dia tidak pernah akan dewasa secara iman, secara pelayanan, ataupun secara kerohaniannya. Dan hari ini, pada hari yang kedua, kita akan membahas bagaimana kita juga akan menuju kepada proses kedewasaan secara gereja. Secara gereja. Apalagi tadi siang saya bercakap-cakap dengan Pak Barus bahwa ya PIPKASI mengendaki, ya Pendeta Suko mengendaki supaya nanti bulan 11 dewasa ya Bu. Ya tidak apa-apa ya, kita ikut sama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan. Kalau memang sudah waktunya, Tuhan juga akan siapkan dengan baik ya. Tetapi paling tidak kita harus prepare juga. Nah, oleh karena itu hari ini tolong PowerPoint saya tayangkan. Kita akan, ini satu tema yang memang menjadi sebuah apa ya, kerinduan dari GKMI, apalagi sekitar tahun 2021 yang lalu kita genap 100 tahun ya bergerak dan berdampak ya. Dan kita tentu akan belajar ya dari pendiri kita ya. Jadi yang namanya adalah inilah pendiri GKMI, sebetulnya 2 orang yang sangat berperanan penting, suami istri. Yang pertama itu adalah memang suaminya, Pendeta T. Simtat ya, dan istrinya si Junyu. Dan walaupun generasi saya dan beliau jauh berbeda, saya kenal dengan cucunya beliau yang namanya Pendeta Hermantan, tapi juga sudah dipanggil Tuhan, yang sekarang ada di Amerika pada waktu itu. Tetapi satu hal yang membuat saya bisa mengerti pergumulan dan bagaimana GKMI pada waktu itu dari sesuatu yang sangat sederhana, dari hanya
Pak T. Simtat ini kemudian menjadi sebuah gereja yang terus berkembang dan berkembang sedemikian luar biasa. Bahkan kalau Anda membaca bukunya sejarah tentang sejarah kekristenan di tanah Jawa, maka saudara akan ada satu catatan di situ yang hanya khas dimiliki oleh GKMI, yaitu bahwa gereja ini adalah gereja Tionghoa pertama di tanah Jawa, yang khususnya di pantai utara Jawa, di sepanjang pantai, di luar Jakarta dan di luar Jawa Timur, di Surabaya, gereja yang paling bertumbuh dengan luar biasa. Nah, kebetulan saya lahir di kota Kudus, ya. Kota Kudus itu memang ya kota yang jangan diartikan semua orangnya itu kudus, itu enggak, ya kan saudara, ya masih ada copet di sana, ya masih ada saudara, orang jahat ya masih ada. Cuma memang kalau saya ditanya asalnya dari mana Pak, Kudus. Nah itu, jadi ini orang Kudus. Tapi yang paling susah itu saudaraku, kalau orang itu kalau ditanya asalnya dari mana Pak, orang Malang. Nah, Malang itu ada di salah satu kota, kabupaten dan kota di Jawa Timur, namanya Malang, saudaraku. Jadi orang mana Pak? Orang Malang, saudaraku. Tapi yang paling menyedihkan itu adalah kalau orang itu lahir, saudaraku, di Sorong, mati di Palu. Nah itu menyedihkan sekali, ya. Lahir di Sorong, mati di Palu, saudaraku. Itu menyedihkan. Lahir di Sorong di Papua, ya, matinya di Palu, ya, di Sulawesi. Itu nama-nama kota. Ya, saya kebetulan lahir di kota yang sama gereja ini, dan saya bertumbuh dan berkembang di GKMI Kudus yang merupakan GKMI pertama kalinya. Dan saya bertumbuh di sana dan melayani bersama. Dan setelah saya dewasa, saya diminta oleh persidangan sinode waktu itu, karena saya berlatar belakang S1 saya sejarah sebelum saya melanjutkan MTH saya diminta bersama dengan satu rekan, yaitu Profesor Lawrence Jurder, seorang profesor di Amerika, untuk merevisi satu buku. Kita punya buku sejarah namanya Sejarah GKMI, yang namanya judulnya Tunas yang Kecil. Tunas kecil, bukan, tidak ada yangnya, tunas kecil. Nah, beberapa kali saya protes, walaupun saya waktu itu masih relatif muda. Jadi saya ini di persidangan sinode itu sudah masuk di persidangan sinode sejak tahun 1988. Saya masih mahasiswa, ya masih kinyis-kinyis, ya. Nah, sekarang juga masih kinyis-kinyis. Saya masih ingat, saya katakan, ini buku kita judulnya sudah tidak menimbulkan iman, saya bilang, ya, tidak menimbulkan pengharapan. Karena sejarah GKMI namanya tunas kecil, ya, ya sampai kapanpun ditanya kecil terus, saudaraku, ya. Mungkin pada waktu itu karena ada beberapa tokoh kita senang dengan sebuah ungkapan, kecil itu indah, small is beautiful. Bagi saya small is beautiful itu setuju kalau itu pohon bonsai, ya. Tapi kalau gereja tidak boleh, ya, tidak boleh kecil, saudaraku, ya. Gereja itu harus big, ya, big. Dan saya pernah dimarahi waktu saya bertemu dalam satu konferensi dengan seorang guru besar dari Universitas Airlangga, seorang ahli hukum Indonesia namanya Profesor Sahetapi, ya, Profesor Johannes Sahetapi. Dia berkata kepada saya, tolong itu bilang, ya, sama pemimpin-pemimpin saudara. Dia orang yang tegas, sudah tua, saudaraku, ya. Ya, ketika dia tahu saya dari GKMI, ya, jangan small is beautiful, kecil itu indah, itu bagus, ya, untuk bonsai, untuk hal-hal yang memang indah kalau kecil. Tapi gereja itu harus besar. Besar bukan berarti, saudaraku, supaya uangnya banyak dan pendetanya kaya, bukan itu tentunya.
tetapi bagaimana kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan Allah. Itulah. Dan kita mengamini gereja GKMI harus seperti itu. Harus besar, bukan untuk kita, bukan untuk sombong-sombongan, saudara. Ya, tidak. Nah, jadi saya bersama Pak Yorder lalu mengubah, merevisi buku tunas kecil itu. Dan sekarang kalau Anda membaca buku sejarah GKMI, judulnya sudah berubah. Bukan lagi tunas kecil yang selalu kecil, tetapi judulnya tunas yang bertumbuh. Ya, bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan terus bertumbuh sampai hari ini GKMI ada di Pulau Sumatera. Ya, dulu ada sih di Lampung, tapi berkembang sampai dengan kita hari ini di GKMI Tanjung Sari. Luar biasa sekali saya lihat karya Tuhan yang ajaib, karya Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin Pak Tesimta tidak pernah membayangkan bagaimana GKMI bisa bertumbuh. Karena kalau Anda memperhatikan ya, jadi memang pada mulanya gereja GKMI itu kan namanya bukan GKMI. Namanya dalam bahasa Belanda, karena skripsi saya itu dan saya mendapat banyak bahan dari negeri Belanda. Namanya adalah The Chinese Christopgesinde Christengemeente. Itu nama pertama sebetulnya yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Kemudian itu berubah karena ini adalah orang-orang Tionghoa sebagian besar pada waktu itu. Maka ketika kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan, ketika Belanda sudah tidak lagi berkuasa, maka gereja kita mengambil nama pada waktu itu adalah Tionghoa Kitok Kawi. Tetapi hari ini menjadi GKMI dan saya senang bahwa GKMI bukan gereja suku. GKMI adalah gereja bagi segala suku bangsa di Indonesia. Bahkan ada satu GKMI di Jakarta yang namanya GKMI Immanuel di daerah Cipayung itu mereka punya, saudaraku, anggota jemaatnya 21 suku. Ya, ada suku Batak, ada Toraja, ada Betawi, ada macam-macam, Tionghoa ya ada, Jawa ya ada, Sunda ya ada, semuanya. Dan saya senang dengan ini karena itulah panggilan Tuhan untuk apa? Semua bangsa, semua suku bangsa, semua bahasa diselamatkan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita belajar bagaimana GKMI Tanjung Sari ini menjadi gereja yang dewasa, gereja yang bertumbuh berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa sejarah supaya saudara mengerti dan memahaminya. Kebetulan latar belakang saya sejarah dan saya juga menjadi penulis bersama dengan Profesor Lawrence Yorder untuk tunas yang tumbuh, yang bertumbuh. Dan kebetulan ya saya juga banyak melayani dan sejak awal memang di gereja yang pertama. Oke. Nah, menarik sekali kalau kita lihat bagaimana Pak Tesimtat. Pak Tesimtat ini sebetulnya adalah seorang pengusaha, saudaraku, seorang pengusaha. Pada waktu itu usahanya adalah kretek, makanya di Kota Kudus itu terkenal kretek. Yang paling besar itu sekarang adalah jarum, ya. Bahkan mereka itu sekarang menjadi konglomerat nomor 1 Indonesia. Dan sekarang mereka bukan hanya sekedar rokok, tapi BCA jadi milik mereka, Bibli jadi milik mereka, dan sebagainya, ya. Ada beberapa jemaat saya juga bekerja di grup ini. Nah, tapi juga ada ban, ada kertas, percetakan. Jadi ini pengusaha yang ulet, saudaraku. Tapi dia akhirnya menderita sakit. Nah, ini luar biasa. Sakit.
Dia sakit yang walaupun dia sudah pergi ke dokter. Saya dapat salinannya dari negeri Belanda dan itu menjadi satu lampiran dari skripsi saya. Dari seorang dokter Belanda pada waktu itu yang bernama Dr. Poste. Dan Dr. Poste katakan, Anda tidak bisa akan sembuh. Anda tidak bisa akan sembuh. Dan karena dia orang Tionghoa, dia pergi ke kelenteng. Ke kelenteng dia minta kesembuhan, tidak ada kesembuhan. Nah, disitulah hatinya mulai gelisah. Dan ini yang luar biasa ya. Istrinya, jadi saya mau katakan ya, peran keluarga itu sangat penting sekali ya. Mungkin suami kita belum bertobat, mungkin istri kita belum bertobat, mungkin saudara kita belum bertobat, orang tua kita belum bertobat, anak kita belum bertobat. Tetapi tetaplah berdoa, tetaplah lakukan sesuatu untuk mengenalkan dia pada Yesus. Dan istrinya, Ibu Sijiniolah yang menceritakan, karena dia dapat Alkitab dari keponakannya dari Jogja, lalu dia perkenalkan, karena dia baca di situ. Yesus itu menyembuhkan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ketika Ibu Sijinio bercerita kepada suaminya Pak Tesimtat tentang bagaimana dia baca kitab suci, Tuhan menyembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, hatinya mulai tergerak dan dia mulai percaya. Dan pada tahun 1917, saudaraku, dia itu sakit dan disembuhkan. Luar biasa. Dan itulah peristiwa yang mengubah. Jadi saya mau katakan ini menarik. Jauh sebelum ada banyak healing ministry ya, GKMI itu sebetulnya diawali dengan apa yang namanya kesembuhan ilahi oleh pendeta. Dan saya rasa ada banyak tokoh-tokoh gereja awal mulanya mengalami kesembuhan di sini. Ketika mereka sakit dan mereka tidak lagi punya harapan. Nah, cuma sayang setelah sekian puluh tahun GKMI tidak terlalu memperhatikan ini. Dan waktu itu saya berani pertama kali, karena saya tahu persis apa yang terjadi dan saya berdoa. Dan itu yang Tuhan tunjukkan. Ya. Itulah awal kita mengadakan, jauh sebelum beberapa teman yang lain ada gerakan-gerakan movement healing dan sebagainya. Kita sudah mulai di kota Semarang. Saya masih ingat waktu itu. Waktu itu kita hanya punya jemaat. Ya. Saya menjadi gembala jemaat itu di angka 100 ya, 100 tambah anak-anak mungkin sekitar 125, 150. Tapi ketika kita mempraktekkan ini, saya lihat kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasa. Gereja itu bertumbuh. Bahkan di 1 tahun kita pernah bertumbuh sampai 350%, 3,5 kali lipat. Sehingga hari ini gereja kita itu di angka 1.200, 1.300. Saudara, dan saya berpegang pada kebenaran firman. Kalau Anda melihat bagaimana Yesus ada begitu banyak orang datang, ya, karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, ada banyak orang berkata, lalu kalau hanya sekedar begitu apa? Lah, wong datang saja orang tidak bisa kok. Bagaimana mereka mau ditobatkan? Saya selalu katakan begitu. Baru setelah mereka datang kita bisa berbicara tentang Yesus dalam arti seutuhnya, bahwa dia bukan hanya sebagai penyembuh saudara, tetapi dia juga adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Jadi kita harus mengerti strateginya. Ya, kalau hanya sekedar Pak Tesimtat itu diberitahu istrinya, ya percaya Tuhan Yesus begitu, ya tak Juru Selamat. Dia tidak itu. Dia percaya dia disembuhkan dulu, dan baru setelah itu, dan ketika hatinya dia disembuhkan, dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia
mengajak orang-orang terdekatnya untuk mulai bersekutu. Nah, dan di tanggal 6 Desember 1920 diadakanlah baptisan pertama, dan inilah tanggal ditetapkan sebagai hari lahirnya GKMI, 6 Desember 1920. Jadi pada tahun 20 yang lalu gereja kita tepat berusia 1 abad, 1 tahun, 100 tahun. Ya, diadakan di sini, masih ada rumahnya sekarang di Jalan Panjunan nomor 9. Saya kenal keluarga Pak Tesimtat, anak cucunya, buyutnya dengan baik, ya. Dan pada akhirnya dari 25 orang ini, akhirnya GKMI bertumbuh dan berkembang di banyak kota. Ini beberapa gereja kita, ya. Yang paling kiri itu adalah GKMI Kudus di Rayon 2. Di sebelahnya adalah GKMI Jepara, di sebelahnya GKMI Pati, di bawah sebagian kiri itu adalah GKMI Semarang, dan di bawah bagian kanan itulah gereja kita, gereja kami yang gembalakan, GKMI Sola Gracia. Ya, ada 3 tingkat di gereja kami, ada lantai dasar, ada ruang ibadah, ada balkon. Dan sekarang kita sedang coba untuk memperbesar lagi, ya, karena memang kapasitasnya sudah tidak cukup lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pendiri gereja kita yang sungguh-sungguh mempunyai sebuah pengaruh, ya. Karena sebetulnya, ya, setiap orang itu memiliki, saudaraku, tidak bisa diturunkan sedikit, ya, jadi potensi mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain. Bisa dibantu, mestinya ada satu bawah. Nggak ada, nggak bisa, ya. Ya, jadi setiap orang itu punya potensi, saudaraku, untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruh itu bisa baik yang disebut dengan motivator, saudara. Motivator, ya, motivator atau inspirator. Jadi dia mempengaruhi orang dengan maksud yang baik, ya. Makanya kadang-kadang kalau Anda lihat, ya, di perusahaan-perusahaan itu diundang motivator-motivator untuk meningkatkan apa? Kinerja daripada karyawan itu. Satu kali saya diundang, ya, jelas karena itu memang bukan konteksnya Kristen, karena ada yang agamanya juga macam-macam. Saya diundang sebagai motivator, saudaraku, walaupun dasarnya firman Tuhan. Di satu perusahaan, perusahaan besar, saudaraku, bahkan mereka datangkan direkturnya kumpul di satu ruangan. Kebetulan teman saya itu adalah direktur utamanya, dan dia bilang, "Pak Gi, bicara, sampaikan apa yang Tuhan mau." Dia kebetulan Kristen, tapi kan saya tidak bisa bicara itu. Tapi itulah mempengaruhi, saudaraku. Dan itu yang disebut dengan motivator atau inspirator. Tapi kalau pengaruhnya negatif, itu disebut dengan namanya provokator, ya kan, gitu, ya. Kalau yang memberi positif, motivator, inspirator, memberi inspirasi. Kalau mengadakan negatif, provokator. Misalnya ada saudara, "Alah, jelek deh seminarnya, Pendeta Sugiarto, wah, kurang Yahud, tidak lucu, ngantuin, ya, orangnya sombong begitu." Nah, Anda jadi provokator. Lalu kalau saudara, "Yuk datang, ya, seminar bagus nih, memberkati kita," gitu, ya, Anda menjadi motivator, inspirator, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita itu punya media sosial yang luar biasa, ya. Kemarin
Anak saya Theo ketika dia nyampaikan firman di kebaktian perdana dewasa muda, ya jadi dua itu kolaborasi antara ayah dan anak gitu ya kan. Dia katakan begini, bahwa kita itu harus bisa memberi pengaruh, ya, memberi pengaruh pada dunia ini. Dan pengaruh itu luar biasa sekarang, sudah tersedia luar biasa. Dia beri contoh pada waktu itu, ya. Mereka kan punya grup sendiri, orang-orang dewasa muda ini, ya. Usia 27 tahun ke atas, mereka yang sudah tidak lagi pemuda, mereka yang sudah nikah, mereka yang sudah mulai ya bekerja dengan lebih baik begitu. Jadi ada satu postingan diberikan begitu, sebetulnya sih Indomie itu, Indomie jam 11 malam, dan nulisnya cuma sederhana, ada gambar Indomie begitu saudara, sudah tidak pakai mereknya ya, tapi sudah jadi di piring begitu, dan bilangnya enak gitu. Dalam jangka waktu beberapa menit kemudian ada dua anggota di grup itu yang akhirnya apa, membuat bakmi goreng atau Indomie itu pada pukul 11 malam, padahal itu 11 malam. Jadi Anda lihat ya, lihat begitu ya kok enak juga ya, jadi timbul rasa lapar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi betapa luar biasanya, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Tesimta. Dia dengan kuasa Tuhan bergerak dan berdampak untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini kita bisa belajar saudaraku beberapa hal. Bagaimana kita juga bisa bergerak dan berdampak. Anda punya pengaruh, entah di keluarga, entah di pekerjaan Anda, di komunitas Anda, apalagi Anda punya Facebook. Cobalah ya, bawalah mereka ya, untuk mereka boleh mengenal siapa Tuhan itu, dan kenalkan kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dan Yesus adalah jawaban dari segala sesuatu, saya percaya. Tapi jangan disalah mengerti begini ya, ada seorang anak SD begitu saudaraku, satu kali dia dimarahi orang tuanya karena apa? Karena nilainya 0. Kenapa? Karena di kertas ujiannya setelah diberikan sama mamahnya itu kan ada pertanyaan saudaraku, dikatakan berapa 3 tambah 2? Jawabannya adalah Yesus. Di mana ibu kota provinsi Sumatera Utara? Yesus jawabnya. Lampu merah ada warna merah, kuning, dan warna apa? Warnanya Yesus. Lalu orang tuanya bertanya, "Lu ini kok bisa dapat 0? Kenapa jawabannya semuanya Yesus?" Lu, mama kan ngajarkan bahwa segala sumber jawaban adalah Yesus. Ya tentu bukan itu saudara, ya kan? Bukan itu. Tapi saya percaya segala masalah hidup, segala apapun ya, dosa dan sebagainya, segala sakit penyakit punya jawabannya ya Yesus ya. Tetapi bukan dalam bidang-bidang seperti itu gitu saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bergerak dan berdampak ya, itu. Nah oleh karena itu saudaraku, kita akan belajar paling tidak beberapa hal ke depan ini sebelum nanti 10 menit lagi istirahat karena jam 8. Oh, banyak istirahatnya ya. Oke. Yang pertama saudaraku adalah pertobatan yang memberi dampak. Pertobatan yang memberi dampak. Nah, kita kemarin saudaraku sudah belajar ya. Pertobatan itu adalah apa saudaraku?
Pertobatan itu adalah titik mula sebuah pergerakan. Nah, Pak T. Simtat ini, saudaraku, dia bertobat, ya, dan dia memberi dampak. Matius pasal 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau saudara sudah bertobat, itu bukan hanya kita terus senang-senang dan nyanyinya kan begini. Kalau dulu zaman-zaman lagu anak-anak sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Bukan hanya sekedar itu kan saudaraku, ya, tetapi bagaimana seperti firman Tuhan katakan, pertobatan kita itu, saudara, menghasilkan buah. Ini penting. Jadi pertobatan itu bukan hanya sekedar kita lalu berpuas diri, tidak. Dan itulah yang dialami oleh Pak T. Simtat. Ketika dia disembuhkan lalu dia bertobat, dia tidak sekedar sudahlah, santai saja, ya kan, santai saja, aku toh sudah diselamatkan. Ya kalau begitu, ya nggak ada GKMI, saudaraku, ya nggak ada GKMI. Tapi ketika dia bertobat, lalu dia rindu untuk menghasilkan buah supaya orang-orang lain juga percaya kepada Yesus, orang-orang lain juga terima Tuhan, dan dia kumpulkan teman-temannya. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Yang dikumpulkan adalah orang-orang yang sudah punya kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada dewa-dewa tertentu. Itu memakan waktu, memakan pengorbanan. Tetapi ketika orang bertobat, hatinya itu berkobar-kobar untuk bisa menghasilkan buah. Nah, itulah yang harus terjadi. Ketika sebuah gereja ingin bertumbuh, maka setiap anggota gereja harus berkobar-kobar hatinya untuk menghasilkan buah. Dan itu yang terjadi. Kemarin saya sudah bicara tentang Sakius, ya. Jadi ini sebetulnya adalah yang kemarin sambungan. Tetapi Sakius dan berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, ada buah pertobatan. Dan saya percaya ketika Sakius mulai bagikan setengah hartanya kepada orang miskin, dan ketika ada orang yang dia tipu, saudaraku, datang kepada dia dan itu digantinya, orang-orang pada heran. Kenapa ini? Ini orang medit. Orang medit itu orang kikir banget, saudaraku, ya tak? Orang pelit banget. Tapi kok bisa begitu murah hati? Ada apa ini? Ada sesuatu yang berubah di dalam diri Sakius, dan itulah buah pertobatan. Ya kalau Anda, ya toh, mengaku bertobat dari dosa-dosa Anda, ya, tapi hidupmu masih manusia lama seperti saya katakan, tidak ada gunanya, tidak mempunyai dampak apapun dalam kehidupan ini. Kita harus memberi buah pertobatan. Dan saya percaya ketika orang-orang yang miskin ini, wah, luar biasa. Apa ya yang membuat Sakius berubah? Dia pengen seperti Sakius. Dan itu yang terjadi. Pak T. Simtat itu bukan orang yang apa ya istilahnya, dia itu orangnya tegas. Cucu-cucunya, ya, saya nyebut om karena sudah cucu-cucunya. Tahu enggak Pak Giharto, waktu saya kunjung kemarin, kalau hari Minggu cucu-cucunya ini, saudaraku, ya toh, itu masih tidur, ya toh, padahal harus ke gereja.
Kalau kita kan cuma apa saudaraku? Nak, bangun nak, ke gereja lah, ke sekolah minggu lah, itu kan begitu ya. Ayo nak, aduh mak, masih ngantuk, halolah, bangunlah, ngantuk mak, ya sudah, minggu depan aja ya, jangan lupa ya, minggu depan gitu lagi saudaraku. Tapi itu simpat, cucu-cucunya cerita saudara. Jadi kalau dibangunin sekali tidak bangun saudaraku, masih malas-malasan, dia ambil itu ember, disiram itu. Dan itu pengalaman yang ya tentu saudara jangan niru terus disiram begitu saudaraku ya. Ya kasihan. Pertama kasihan, kedua kasur saudara basah, nanti perlu beli kasur lagi. Ya, tapi artinya begini saudaraku, artinya adalah spiritnya itu adalah bahwa ya kita itu harus penuh dengan apa ya, dengan antusias gitu ya, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dan ngajak orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu yang terjadi. Saya percaya ketika GKMI Tanjung Sari, Bu Lidiana, Pak Barus dan para pemimpin di sini merasakan akan kasih Tuhan. Oh kita juga ingin ya ada orang-orang yang mengalami pertemuan secara pribadi. Maka kita walaupun di Tarutung jauh ya, tapi anak ada satu jemaat juga punya pengaruh punya kerinduan yang sama. Maka kita dirikan cabang di sana, di Tanjung Anom dan sebagainya. Dan saya pikir di tempat-tempat yang lain. Itu hal yang memang Tuhan sudah lakukan sejak awal dari gereja kita, bahwa kita itu harus memberikan buah pertobatan. Nah, karena kalau kita tidak memberi buah, Anda lihat ya kisah Tuhan Yesus satu kali kan dia lihat pohon ara dan dia itu tidak berbuah. Saya itu bulan ini kurang lebih 11 tahun yang lalu kita ini diberi pohon mangga oleh jemaat saya. Jemaat saya bilang, kami baru pindah rumah ya. Jadi tetangga saya senang lalu jemaat saya senang lalu dikasih pohon mangga. Pak, ini pohon mangganya bagus, Pak. Buahnya bagus. Orang Tionghoa katakan ciami. Ciami. Ya sudah, pemberian ya, saya taruh. Itu sampai bertahun-tahun tidak pernah ada buahnya. Beberapa kali saya bilang sama bulan, ini apa ya? Malah jadi tambah apa ya? Membuat sesak ya tanah kita yang tidak terlalu besar begitu. Dibuang aja dah. Cobalah tahun depan begitu mungkin. Ya seperti petani itu ya, coba deh tahun depan gitu ya. Kalau enggak dipotong loh. Saudara, wah akhirnya bolak-balik itu saudara. Sampai akhirnya sekarang ya tidak berbuah. Potong. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus berbuah. Ya, sesuai dengan buah pertobatan. Oke, masih ada 2 lagi, tapi sudah jam 8, mau istirahat lagi. Iya, kita ya, ya. Hah? Apa? Lanjut. Ya gini aja ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita selesai sebelum jam 9 kalau mau istirahat, kalau ada pertanyaan atau bagaimana gitu. Atau bagaimana? Terserah sih, saya ikut aja. Oh, break dulu ya. Senang break ya. Ya, oke. Ya, enggak apa-apa sih, saya juga senang saya. Karena saya itu pernah begini, saudaraku. Saya di satu gereja ya. Gereja ini besar ya. Saya tanya, Pak Pendeta, berapa lama saya khotbah? Lalu dia bilang, terserah Roh Kudus, Pak. Tuh, maksudnya terserah Roh Kudus itu berapa lama?
Bapak mau khotbah sejam, 2 jam, 3 jam, kami senang Pak, karena Bapak itu menginspirasi sekali. Mau 4 jam juga boleh Pak. Saya katakan, ya Anda senang, saya yang nggak senang. Saya bilang, ya saya ngomong terus Anda tertawa terbahak. Saya katakan, Anda duduklah, saya berdiri begitu ya. Kalau Anda lihat pemuka agama, walaupun disediakan kursi, saya itu tidak nyaman begitu ya. Mereka kalau ceramah atau tausiah kan sambil duduk, disediain pisang, apel, jeruk, ya, atau kopi, teh, gitu, saudaraku, ayam goreng kadang-kadang. Ya kita break aja dulu ya. Ya berapa menit? 10 menit. Ya wis. 10 menit break, jadi jam 8:10 kita kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, nanti kita sambung ya.